Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kiri kurang kompak, yang kanan kurang serempak. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang menjawab salam saya doakan semoga masuk surga, amin. Amin. Yang tidak menjawab salam semoga masuk angin, amin. Amin. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, saya juga alhamdulillah baik. Gak apa-apa. Hanya oke tenan naon. Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Amin. Anak-anakku yang aku cintai dan aku banggakan, di hari ini kita akan belajar terkait sejarah ya, sejarah kebudayaan Islam. Yang mana kali ini materi kita kali ini yaitu mengenai perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Boleh di next? Oke. Yang pertama kita ketahui bahwa khalifah yang pertama itu adalah Abu Bakar Rasyidin. Saya izin berdiri boleh? Boleh. Boleh Bapak. Abu Bakar As-Siddiq ini nama aslinya yaitu Abi Abdullah bin Quhafah ya. Siapa? Bisa diulang? Abi Quhafah ya. Sebagian literatur sejarah mengatakan Abdul Ka'bah. Tetapi Rasulullah kemudian mengganti nama beliau menjadi Abdullah. Nah, kemudian diberi gelar As-Siddiq. Kenapa diberi gelar As-Siddiq? Kamu coba, sok. Ada yang mau jawab? Coba tuh, coba Risha. Boleh. Kalau nggak salah, beliau diberi gelar As-Siddiq karena beliau telah membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Tepuk tangan dulu kalian. Lanjut. Next, yang pertama kita harus ketahui dulu prosesi pemilihan Sayyidina Abu Bakar ya, tentunya supaya tidak kabur pembahasannya. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq ini dipilih secara musyawarah, tepatnya musyawarah yang berada di Sakifah Bani Sa'idah. Sakifah Bani Sa'idah ini adalah tempat di mana kaum Ansor membicarakan regenerasi kepemimpinan umat Islam pada saat itu Rasulullah telah meninggal. Nah, kemudian waktu kaum Ansor ini bermusyawarah, yang mana dari kaum Ansor ini mensosokkan seorang tokoh yaitu Abu As'ad ya. Abu As'ad delegasi dari kaum Ansor yang akan memimpin umat Islam. Nah, kemudian nanti akan ada tembusan ke Sayyidina Abu Bakar. Posisi Sayyidina Abu Bakar ini sedang memandikan, sedang mengurus jenazah Rasulullah SAW. Kemudian ada sahabat yang memberitahukan bahwa kaum Ansor sedang membicarakan regenerasi kepemimpinan atau pengganti Rasulullah yang akan memimpin umat Islam setelahnya. Kemudian Abu Bakar bergegas mendatangi tempat itu, Sakifah Bani Sa'idah. Dengan siapa? Dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Yang mana terjadilah perkumpulan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Kenapa disebut kaum Ansor? Coba ada yang mau menjawab? Gak tahu kenapa. Kenapa disebut kaum Ansor? Jawab Pak. Karena ikut Silakan. Ali Abdul Aziz. Setahu saya Pak, kenapa ada kaum Ansor? Karena sesuai dengan definisi Ansor itu sendiri, artinya penolong.
yaitu menolong Rasulullah. Menolong Rasulullah. Ya. Lalu kenapa ada kaum muhajirin? Perbedaan muhajirin dan ansor itu apa? Coba silakan. Kaum Muhajirin itu orang-orang yang mengikuti Rasulullah yang pindah dari Mekah ke Madinah. Dan orang Ansor itu orang Madinah yang menolong Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, itu ya. Kenapa ada kaum Ansor? Karena saat itu waktu orang-orang Mekah hijrah ke Madinah itu disambut baik oleh orang-orang Madinah. Lalu kemudian dikasihlah nama dengan sebutan kaum Ansor, kaum yang menolong kaum Muhajirin. Itu. Nah, apa saja prestasi-prestasi yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq? Kembali ini tadi Kang. Nah, siapa? Yang pertama, perbaikan sosial masyarakat, memerangi kaum murtad. Yang mana kaum murtad ini terjadi setelah meninggalnya Rasulullah SAW karena ketidakterimaan sebagian umat Islam atas wafatnya Rasulullah. Itu makanya ada yang orang-orang yang kecewa. Gitu. Lalu kemudian mereka murtad keluar dari Islam. Salah satunya tidak mau membayar zakat, membantah kepada pimpinan, itulah. Salah satu alasan kenapa Abu Bakar memerangi kaum murtad. Lalu memberantas nabi-nabi palsu. Di sini masih ruang lingkupnya masih dalam perang memerangi kaum murtad. Dilanjut ke Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab kita ketahui bahwa Umar bin Khattab ini adalah khalifah kedua yang nantinya menggantikan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Proses pengangkatannya seperti apa? Proses pengangkatan Umar bin Khattab ini berbeda halnya dengan proses pengangkatan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tadi secara musyawarah yang terjadi di Saqifah Bani Sa'idah. Lalu kemudian kalau Umar ini berbeda, ini dengan cara surat wasiat dari Sayyidina Abu Bakar. Jadi pemilihan Sayyidina Umar ini melalui ditunjuk langsung oleh Sayyidina Abu Bakar. Nah, menurut Imam Az-Zahabi, Umar bin Khattab lahir pada tahun ke-13 setelah tahun gajah. Berarti kurang lebih 13 tahun lebih muda dari Rasulullah SAW. Beliau ini anak dari Khattab, seorang yang pemberani, cerdas, dan sangat dihormati. Makanya namanya Umar bin Khattab, karena bapaknya Khattab. Lanjut ke Utsman, kembali. Nah, lalu kemudian masuk ke khalifah yang ketiga. Bagaimana prosesi pengangkatan Sayyidina Utsman? Next. Nah, prosesi pengangkatan Sayyidina Utsman ini dilakukan secara bermusyawarah dengan orang-orang yang telah dipercayai yang sudah menjadi delegasi dari Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar mendelegasikan nih 6 orang sahabat yang nantinya akan meneruskan kepemimpinannya. Salah satunya ada Sayyidina Utsman di sini. Lalu kemudian Sayyidina Umar menyuruh dari ke-6 sahabat ini untuk bermusyawarah siapa yang akan meneruskan perjuangan Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu kemudian ke khalifah yang keempat, Sayyidina Ali. Nah, bagaimana prosesi pengangkatan khalifah Sayyidina Ali, yang mana sebelum terjadi penggantian kepada Sayyidina Ali ini pada saat kepemimpinan Utsman ini terjadi banyak gejolak atau pemberontak-pemberontak yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga dampak dari pemberontakan tersebut Sayyidina Utsman mati terbunuh, ditikam oleh pemberontak. Nah,
posisi Sayyidina Ali di sini ini hasil daripada renungan para sahabat-sahabat yang lain karena melihat kekosongan jabatan dalam kepemimpinan setelah pasca meninggalnya Sayyidina Utsman. Lalu kemudian sahabat-sahabat mempercayai, memberikan amanah kepada Sayyidina Ali untuk meneruskan kepemimpinan Sayyidina Utsman. Itu singkat ceritanya seperti itu. Sampai sini ada yang mau bertanya, anak-anakku? Gak ada? Saya boleh bertanya Pak? Oh boleh, sangat boleh Ya. Bang Arun. Ya kalau kan barusan terkait masa kepemimpinan Utsman ke Sayyidina Ali ya. Dan literatur lain kan setelah masa kepemimpinan Ali itu ada yang namanya keturunan Sayyidina Husain dan Hasan. Kalau semisal di Sayyidina Utsman gitu, itu ada gak gitu riak-riak dari anaknya untuk pengennya dinyalonin lah jadi jadi pemimpin gitu barangkali. Oke. Di dalam pemberontakan terhadap Sayyidina Utsman ya. Jadi pada masa pemberontakan atau pendemo ya istilahnya, orang-orang yang mendemo atau yang memberontak Sayyidina Utsman pada saat itu, Sayyidina Hasan dan Husain atau putra dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini, beliau disuruh atau diperintahkan oleh Sayyidina Ali untuk menjaga keamanan, menjaga keselamatan Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi posisi Sayyidina Hasan dan Husain itu tidak masuk ke para pendemo atau ke para pemberontak, melainkan Sayyidina Hasan dan Husain ini menjaga Sayyidina Utsman untuk kemudian mengamankan pemberontakan tersebut. Mungkin itu ya, sebelumnya saya absen dulu. Ali Abdul Aziz, Yuli Yulianti, oke, Sofi, Ari Supriyadin, Oh hadir Pak. Naila Haura Mumtalaha, Mahesa Wisesa Rahmani, Bahrul Hadi Usaini, Risa Muti, Atifa Nur Salama, Linda Nur Habibah, hadir semua ya. Alhamdulillah. Pelajaran saya selalu hadir tiap pertemuan, dari pertemuan ke pertemuan. Terima kasih banyak, saya apresiasi pada kalian. Mungkin untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.